Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Firman Tuhan kita akan bernyanyi dari buku WD nomor 806. Tuhan menjagamu. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam bacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Semua pemimpin bangsa Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, "Kami ini kerabat baginda. Sejak dahulu, bahkan ketika Saul masih memerintah kami, bagindalah yang memimpin tentara Israel setiap kali mereka maju berperang. Lagi pula Tuhan Allah baginda telah berjanji bahwa bagindalah yang akan memimpin umatnya dan menjadi raja mereka." Maka Daud membuat perjanjian dengan pemimpin-pemimpin Israel itu. Lalu mereka melantik dia menjadi raja Israel
seperti yang telah dijanjikan Tuhan melalui Samuel. Suatu waktu Raja Daud dengan seluruh tentara Israel pergi menyerang kota Yerusalem. Pada waktu itu, kota itu bernama Jebus dan didiami oleh orang Jebus. Penduduk asli kota itu, orang-orang Jebus, telah berkata kepada Daud bahwa ia tidak mungkin dapat memasuki kota mereka itu. Tetapi Daud berhasil merebut benteng mereka dan bernama Sion. Pada waktu itu Daud telah mengumumkan kepada anak buahnya bahwa orang pertama yang membunuh seorang Jebus akan menjadi panglima. Maka karena Joablah yang pertama-tama menyerbu orang Jebus, ia diangkat menjadi panglima, atau ibu Yoab bernama Zeruya. Setelah merebut benteng Sion, Daud tinggal di situ. Itu sebabnya sejak waktu itu benteng itu disebut kota Daud. Daud membangun kembali kota ini mulai di tempat yang ditinggalkan dengan tanah di sebelah timur bukit. Kemudian pembangunan itu diteruskan oleh Joab sampai selesai. Daud makin lama makin kuat karena Tuhan Maha Kuasa menolong dia. Pejuang-pejuang Daud yang terkenal. Inilah nama-nama para perwira Daud yang termasyhur bersama seluruh rakyat Israel. Mereka telah berjuang supaya Daud menjadi raja seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka terus mendukung pemerintahannya. Perwira yang pertama ialah Yasobam, orang Hakmoni. Ia pemimpin Triwira. Pernah dalam satu pertempuran ia melawan 300 orang dan menewaskan mereka semua dengan tombaknya. Mereka semua dengan tombaknya. Orang kedua adalah Triwira, itu ialah Eliezer, anak Dodo dari kaum Ahohi. Dalam pertempuran di Pas Damim itu, ia berjuang di pihak Daud melawan orang Filistin. Ketika tentara Israel mulai melarikan diri, dia dan anak buahnya bertahan di tengah-tengah sebuah ladang gandum dan bertempur melawan orang-orang Filistin itu. Lalu Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepadanya. Pada suatu hari 3 orang dari 30 perwira Daud yang terkemuka pergi menemui Daud di suatu tempat yang berkubu di sebuah gunung batu dekat Gua Adulam. Pada waktu itu orang Filistin berkemah di lembah Repaim, dan sepasukan dari mereka menduduki Bethlehem. Daud rindu akan kampung halamannya itu dan berkata, sekiranya aku diberi minum air dari sumur dekat pintu gerbang di Bethlehem. Mendengar itu, ketiga perwira itu menerobos perkemahan orang Filistin, lalu menimba air dari sumur itu, kemudian membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, malahan mencurahkannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Ia berkata, "Demi Allah, saya tidak bisa minum air ini. Kalau saya meminumnya, seolah-olah saya minum darah orang
orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi Daud sama sekali tidak mau minum air itu. Itulah jasa-jasa ketiga pejuang yang perkasa itu. Ke-30 perwira yang termasyhur itu dinamakan juga Tridasawira. Mereka dipimpin oleh Abisai, adik Joab. Pernah ia menewaskan 300 orang dengan tombaknya, dan karena itu ia menjadi termasyhur. Tetapi ia tidak sehebat Triwira itu. Seorang perwira termasyhur yang lain ialah Benaya, anak Joyada, orang Kabjel. Ia sangat berani. 2 pahlawan besar dari Moab telah dibunuh. Pernah pada suatu hari bersalju, ia masuk ke dalam sebuah lubang dan membunuh seekor singa di situ. Ia pernah juga membunuh seorang Mesir yang besar perawakannya, tingginya lebih dari 2 meter. Orang itu bersenjatakan tombak yang sangat besar, tapi Benaya menghadapinya hanya dengan pentung. Tombak yang ada di tangan orang Mesir itu direbutnya, lalu dipakainya untuk membunuh orang itu. Itulah jasa-jasa Benaya, seorang dari Tridasawira. Dalam kelompok itu, Benaya lah yang terkemuka, tetapi ia tidak sehebat Triwira. Daud mengangkat dia menjadi kepala pengawal pribadinya. Berikut ini adalah perwira-perwira lain yang termasyhur. Asael, adik Joab. Elhanan, anak Dodo, orang Bethlehem. Semot, orang Harod. Heles, orang Peloni. Ira, anak Ikes, orang Tekoa. Abieser, orang Anatot. Sibkai, orang Husa. Hai, Ilai, orang Ahohi. Maharai, orang Netofa. Helet, anak Baana, orang Netofa. Itai, anak Ribai, orang Gibea di wilayah suku Benjamin. Benaya, orang Piraton. Hurai, orang lembah-lembah Gas. Abiel, orang Araha. Aswawet, orang Behurim. Eliahba, orang Saalbon. Hasem, orang Gijon. Jonathan, anak Sage, orang Harari. Ahiam, anak Sakar, orang Harari. Elipal, anak Ur. Heber, orang Mehkerati. Ahia, orang Peloni. Hetrai, orang Karmel. Naarai, anak Ekbai. Joel, saudara Nathan. Mikbar, anak Hagri. Jelek, orang Amon. Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Joab. Ira dan Gareb, orang Yitri. Uria, orang Het. Jabat, anak Ahlai. Adina, anak Siza, salah seorang tokoh dalam suku Ruben yang mempunyai pasukan 30 orang. Hanan, anak Maaka. Josafat, orang Midni. Usia, orang Asitarot. Syama,
dan Jeiel, anak-anak Hotam orang Arur. Jediael dan Joha, anak-anak Simri orang Tiji. Eliel orang Mahawim. Eribai dan Josaya, anak-anak Elnam. Itma orang Moab. Eliel, Obed dan Yasiel orang Mejobaya. Pengikut-pengikut Daud dari suku Benjamin. Ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul, ia mengungsi ke Ziklag. Banyak pejuang yang setia dan berpengalaman datang bergabung dengan Daud. Mereka dari suku Benjamin seperti Saul. Mereka pandai memanah dan mengumban, baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Pemimpin mereka adalah Ahiezer dan Joas, anak-anak Sema dari Gibea. Inilah pejuang-pejuang itu: Yeziel dan Pelet, anak-anak Asmawet. Beraka dan Jehu, orang Anatot. Ismaya, orang Gibeon, pejuang terkenal yang menjadi salah seorang pemimpin kelompok Tridasawira. Jeremia, Yehasiel, Johanam, dan Yojabat, orang Gedera. Elujai, Erimor, Bealia, Samaria, dan Sapaca, orang Harufi. Elkana, Hisia, Azarel, Yozer, dan Yasobam dari kaum Korah. Yola dan Jebaya, anak-anak Jeroham, orang Gedor. Pengikut-pengikut Daud dari suku Gad. Pada waktu Daud berada di tempat berkubu di padang gurun, banyak pejuang terkenal dan berpengalaman dari suku Gad datang bergabung dengan dia. Mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat mahir memakai perisai dan tombak. Mereka kelihatan berani-berani seperti singa, dan gerak-gerik mereka gesit seperti rusa. Inilah nama-nama mereka yang disusun menurut angkat atau menurut pangkat: Ezer, Obaja, Eliab, Mismana, Jeremia, Atai, Eliel, Yohanan, Elisabat, Jeremia, Makbanai. Sebagian dari orang-orang Gad ini adalah perwira-perwira ringan, perwira-perwira tinggi yang mengepalai 1.000 orang. Sebagian lagi adalah perwira-perwira yang mengepalai 100 orang. Pernah terjadi pada bulan 1 ketika sungai Jordan sedang banjir. Perwira-perwira itu menyeberangi sungai itu dan mengusir penduduk lembah-lembah, baik yang di sebelah timur maupun yang di sebelah barat sungai itu. Pengikut-pengikut Daud dari suku Benjamin dan Yehuda. Suatu waktu sekelompok orang dari suku Benjamin dan Yehuda pergi ke kubu tempat tinggal Daud. Daud menemui mereka dan berkata,
Kalau kalian datang sebagai kawan untuk menolong saya, silahkan bergabung dengan kami. Kami menyambut kalian dengan senang hati. Tetapi kalau kalian bermaksud mengkhianati saya kepada musuh, sekalipun saya tidak berbuat jahat kepada kalian, Allah yang disembah leluhur kita mengetahuinya, dan Ia akan menghukum kalian. Salah seorang dari mereka, yaitu Amasai, yang kemudian menjadi pemimpin kelompok yang disebut Tridasawira, diketuai oleh Roh Allah, lalu berkata, Daud, anak Isai, kami menyokong engkau. Semoga engkau dan mereka yang membantumu berhasil. Allah ada di pihakmu. Maka Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi perwira di dalam angkatan perangnya. Pengikut-pengikut Daud dari suku Manasye. Ketika Daud bersama orang Filistin memerangi Raja Saul, sebagian dari prajurit suku Manasye menyeberang ke pihak Daud. Sebenarnya Daud tidak membantu orang-orang Filistin itu. Para pemimpin Filistin menyuruh dia pulang ke Ziklag karena mereka takut ia akan menyeberang ke pihak Raja Saul dan mengkhianati mereka. Inilah nama-nama para pejuang dari suku Manasye yang menyeberang ke pihak Daud ketika ia dalam perjalanan ke Ziklag: Adnak, Jozabat, Jediael, Mikael, Josabat, Elihu, dan Jiletai, masing-masing mengepalai 1.000 orang prajurit. Mereka pejuang perkasa dan membantu Daud melawan gerombolan. Di kemudian hari mereka menjadi perwira-perwira di dalam angkatan perang Israel. Hampir bergabung dengan Daud sehingga tak lama kemudian pasukan Daud menjadi sangat besar. Kekuatan angkatan perang Daud. Ketika Daud di Hebron, banyak pejuang yang berlatih menggabungkan diri dengan dia. Mereka membantu di sungai. Ia bisa menjadi raja menggantikan Saul sesuai dengan janji Tuhan. Jumlah mereka adalah sebagai berikut. Dari suku Yehuda 6.800 orang, lengkap dengan perisai dan tombaknya. Dan suku Simeon 7.100 orang, terlatih. Dari suku Lewi 4.600 orang, anak buah Joyada, pemimpin keturunan Harun 3.700 orang. Sanak saudara Zadok, seorang pejuang muda yang berani, 22 orang, semuanya kepala keluarga. Dari suku Benjamin, suku Raja Saul, 3.000 orang, kebanyakan dari suku Benjamin tetap setia kepadanya.
Suku utara yang jauh pun yakin dari suku Isasar, Jebulon, dan Naftali. Orang berdatangan dengan keledai unta, bagal, dan sapi yang syarat dengan muatan bahan makanan tepung, buah ara, kismis, anggur, dan minyak zaitun. Mereka juga membawa sapi dan domba untuk dipotong dan dimakan. Semuanya itu menunjukkan betapa gembiranya rakyat di seluruh Israel. Peti perjanjian dipindahkan dari Kiryat Jearim. Raja Daud berunding dengan semua perwiranya yang memimpin kesatuan-kesatuan 1.000 orang dan kesatuan-kesatuan 100 orang. Lalu ia berkata kepada semua orang itu, "Kalau saudara-saudara setuju dan di perkemahan Tuhan Allah kita, baiklah kita mengirim utusan kepada para imam dan orang-orang Lewi di desa-desa mereka, serta seluruh bangsa kita yang lainnya, untuk menyuruh mereka datang berkumpul dengan kita di sini. Kemudian kita pergi mengambil peti perjanjian Allah yang telah dibiarkan terlantar selama pemerintahan Raja Saul. Semua orang Israel yang berkumpul itu senang dengan usul itu dan menyetujuinya. Maka Daud mengumpulkan rakyat Israel di seluruh negeri, dari perbatasan Mesir di selatan sampai ke jalan Hamat di utama, untuk mengambil peti perjanjian itu dari Kiryat Jearim dan membawanya ke Yerusalem. Lalu Daud pergi bersama mereka ke kota Baala, yaitu Kiryat Jearim, di wilayah suku Yehuda, untuk mengambil peti perjanjian Allah. Peti itu dinamakan Tuhan yang bertahta di atas kerub. Setibanya di Baal, mereka mengambil peti perjanjian itu dari rumah Abinadab, lalu menaikkannya ke atas sebuah pedati yang baru. Uza dan Ahio mengiringi pedati itu, sedangkan Daud dan seluruh bangsa Israel menari-nari dan bernyanyi-nyanyi dengan penuh semangat untuk menghormati Allah, diiringi kecapi, rebana, simbal, dan trompet. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan gandum milik Kidon, sapi-sapi yang menarik pedati itu tersandung. Maka Uza mengulurkan tangannya untuk memegang peti perjanjian itu, supaya jangan jatuh. Saat itu juga Tuhan marah kepada Uza, karena perbuatannya itu merupakan penghinaan kepada Tuhan. Lalu Uza dibunuhnya di situ. Maka sejak itu tempat itu dinamakan Peres Uza. Daud marah karena Tuhan membinasakan Uza. Tetapi Daud takut juga kepada Allah dan berkata, "Sekarang bagaimana peti perjanjian itu dapat kubawa?"
Sebab itu Daud tidak jadi membawa peti itu ke Yerusalem, melainkan menyimpannya di rumah Obed Edom, orang Gad. Peti itu tinggal di situ 3 bulan lamanya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom serta semua yang dimilikinya. Pasal yang ke-14. Hal-hal yang dikerjakan Daud di Yerusalem. Raja Hiram dari negeri Tirus mengirim duta-dutanya kepada Daud, juga kayu cemara Libanon dan tukang-tukang kayu serta tukang batu untuk mendirikan istana. Karena itu Daud merasa yakin Tuhan sudah mengukuhkan dia sebagai raja Israel dan menguatkan kerajaannya untuk kepemimpinan umat Tuhan. Di Yerusalem, Daud mengambil lagi beberapa istri dan mendapat anak lagi. Putra-putranya yang lahir di Yerusalem ialah Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibbar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nepek, Yapia, Elisama, Beliada, dan Elipelet. Kemenangan atas bangsa Filistin. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud sudah diangkat menjadi raja seluruh Israel, maka datang hendak menangkap dia. Karena itu Daud keluar untuk berperang dengan mereka. Sementara itu orang Filistin sudah tiba di lembah Refaim dan merampoki lembah itu. Mendengar itu Daud bertanya kepada Allah, Tuhan, haruskah saya menyerang orang-orang Filistin itu? Apakah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saya? Ya, seranglah, jawab Tuhan. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Maka Daud dan pasukannya menyerang orang-orang Filistin itu di Baal Perasim dan mengalahkan mereka. Berkatalah Daud, Allah telah memakai aku untuk mendobrak pertahanan musuh seperti banjir merobohkan segalanya dalam seketika. Itu sebabnya tempat itu disebut Baal Perasim. Ketika pasukan Filistin lari, mereka tidak sempat membawa patung-patung berhala mereka. Daud memerintahkan supaya patung-patung itu dibakar. Tidak lama kemudian orang Filistin datang dan merampoki lagi di lembah Refaim. Sekali lagi Daud meminta petunjuk dari Allah, dan Allah menjawab, jangan menyerang mereka dari sini, tetapi berjalanlah memutar dan seranglah mereka dari seberang dekat pohon-pohon mubi. Kalau engkau mendengar bunyi seperti derap orang berlapis di situ, di orang berbaris di puncak pohon-pohon itu, majulah, sebab aku akan berjalan di depan untuk mengalahkan tentara Filistin. Daud melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia dan pasukannya memukul mundur tentara Filistin, mulai dari Gibeon sampai ke Geser.
Maka termasyurlah nama Daud di mana-mana, dan Tuhan membuat segala bangsa takut kepadanya. Pasal yang ke-15. Persiapan untuk memindahkan peti perjanjian. Daud mendirikan rumah-rumah untuk dirinya di kota Daud dan menyiapkan tempat untuk peti perjanjian Allah, lalu memasang kemah bagi peti itu. Daud berkata, hanya orang Lewi boleh memegang peti perjanjian Tuhan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk memikul peti itu dan mengabdi kepadanya untuk selama-lamanya. Maka Daud memanggil semua orang Israel datang ke Yerusalem untuk memindahkan peti perjanjian Tuhan ke tempat yang telah disiapkan. Lalu Daud menyuruh keturunan Harun dan orang Lewi berkumpul. Maka dari kaum hebat suku Lewi terpilih Uriel yang memimpin 120 anggota kaumnya. Dari kaum Merari tampil Asaya yang memimpin 220 orang. Dari kaum Gerson tampil Joel yang memimpin 130 orang. Dari kaum Elsafan tampil Semaya yang memimpin 200 orang. Dari kaum Hebron sampai Eliel yang memimpin 80 orang. Dan dari kaum Uziel tampil Aminadab yang memimpin 112 orang. Lalu Daud memanggil Imam Zadok dan Imam Abiatar serta ke-6 orang Lewi itu, yakni Uriel, Asaya, Joel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Kata Daud kepada mereka, kalian adalah pemimpin kaum di dalam suku Lewi. Karena itu, hendaklah kalian dan orang-orang Lewi lainnya menyucikan diri supaya dapat memindahkan peti perjanjian Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusediakan. Ketika peti itu untuk pertama kali dipindahkan, kalian tidak berada di situ untuk membawanya. Karena itu Tuhan Allah kita menghukum kita, sebab kita menyembah Dia tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi para imam dan orang Lewi menyucikan diri supaya dapat memindahkan peti perjanjian Tuhan Allah Israel. Dan pada waktu peti itu dipindahkan, mereka mengangkatnya di atas pundak mereka dengan kayu pengusung, menurut peraturan yang diberikan Tuhan melalui Musa. Daud juga menyuruh para pemimpin orang-orang Lewi itu supaya menugaskan beberapa orang dari suku mereka untuk menyanyi dan memainkan lagu-lagu gembira pada kecapi dan simbal. Dari antara keluarga-keluarga penyanyi, mereka memilih orang-orang berikut ini untuk memainkan simbal perunggu. Heman, anak Joel, bersama sanak saudaranya yang bernama Asaf, anak Berekia, dan Etan, anak
Kusaya dari kaum Merari untuk mengiringi mereka serta memainkan kecapi bernada tinggi. Dipilih orang-orang Lewi yang berikut ini: Zakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, dan Benaya. Untuk memainkan kecapi bernada rendah dipilih orang-orang Lewi berikut ini: Matika, Elipele, Mikneya, Ajaya, dan 2 pengawal rumah Tuhan, yaitu Obed Edom dan Yeiel. Kenaya dipilih untuk mengepalai para pemain musik dari suku Lewi itu, sebab ia ahli musik. Berekia dan Elkana bersama Obed Edom dan Jihia dipilih menjadi pengawal peti perjanjian Tuhan. Para imam berikut ini: Sebanya, Josafat, Natanil, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer dipilih untuk membunyikan trompet di depan peti itu. Memindahkan peti perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Maka pergilah Raja Daud bersama para pemimpin Israel dan perwira-perwira ke rumah Obed Edom untuk mengambil peti perjanjian itu dengan perayaan besar. 7 sapi jantan dan 7 domba dipersembahkan kepada Allah, karena ia telah menolong orang Lewi yang mengangkat peti perjanjian itu. Pada waktu itu Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Begitu juga para pemain musik dan kenaya, pemimpin mereka, serta orang Lewi yang mengangkat peti perjanjian itu. Daud juga memakai baju efod. Seluruh umat Israel pergi mengiringi peti perjanjian sampai ke Yerusalem dengan sorak-sorai gembira, bunyi trompet, nafiri, simbal, dan kecapi. Ketika peti itu sedang dibawa masuk ke dalam kota, Mikal putri Saul menjenguk dari jendela dan melihat Raja Daud menari-nari serta bersukaria. Maka Mikal merasa muak melihat Daud. Demikianlah bacaan firman Tuhan, di mana Raja Daud memindahkan peti perjanjian Tuhan dari rumah Obed Edom. Dan pada waktu pertama kali mau memindahkan, ya, karena tidak sesuai dengan aturan, maka yang memindahkan itu mati dibunuh Tuhan, ya. Jadi bagi Tuhan tidak main-main, langsung dibunuh, ya, karena dia waktu jatuh dia hendak menolong peti itu memegang, padahal itu bagi Tuhan tidak boleh. Nah, sehingga dia langsung dibunuh di situ. Maka dipersiapkan oleh Daud untuk memindahkan peti perjanjian itu ke Yerusalem. Dikumpulkanlah orang Lewi yang biasa bertugas di rumah Tuhan, dan dipersiapkan semua persiapan yang matang, trompet, kecapi, dan simbal, dan semua alat-alat musik disiapkan, dan pemusik-pemusik yang handal juga disiapkan. Demikianlah pemindahan peti perjanjian itu ke Yerusalem. Demikian bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat. Amin.